Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya syukur itu sederhana jawabannya, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat sang pemberi nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikannya dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita selalu banyak memuji Allah taala, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dalam senang kita alhamdulillah, dalam sulit kita alhamdulillah, dalam lapang alhamdulillah, dalam susah sempit alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah dalam setiap keadaan kita Bapak Ibu. Bukan hanya waktu senang saja, bukan hanya waktu lapang saja. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang kata Allah hanya sedikit saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua yang mau mengikutinya dengan baik sampai nanti akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah." Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Untung atau untung bana tu Bapak Ibu? Cie wagihan 10 baliknya. Untung atau untung bana? Untung bana. Ada nama galeh di siku untungnya 10 kali lipat. Payah. Payah Bapak Ibu. 2 kali lipat saja alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka dengan 1 salawat itu Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya dalam bentuk pemberian rahmat, ampunan, keberkahan dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Materi kita sebagaimana yang sudah disampaikan tadi adalah tentang timbangan dunia dan akhirat. Bagaimana kita harus menempatkannya, mengisinya sesuai dengan porsinya yang seharusnya. Kira-kira bagaimana perbandingan nikmat dunia dan akhirat Bapak Ibu rahimakumullah? 1 banding bara kira-kira. 1 banding 1000 cukup? 1 nikmat dunia, 1000 nikmat akhirat. Cukupkah Bapak Ibu? Oh, belum. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak digambarkan dengan angka-angka. Perbandingannya tidak dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam angka-angka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan perbandingan nikmat dunia dan akhirat itu
seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya fil yammi, di tengah-tengah samudra, di tengah lautan. Kemudian falyanzur bima yarji'. Coba lihat apa yang bisa dibawa oleh telunjuk itu. Masukkan jari telunjuk kita ke tengah lautan, ke tengah samudra, baik kita ke pinggir pantai, masukkan. Angkat lagi telunjuk itu, lihat apa yang bisa dibawa oleh telunjuk itu. Basah sakit, malaki ayya sakit. Itulah nikmat dunia, dan air laut yang tak bisa dibawa oleh telunjuk tadi, itulah nikmat akhirat. 1:1 tu Bapak Ibu. Kalau dalam matematika itu lambangnya seperti ini. Tak terhingga. 1 tak terhingga. Lalu dengan perbandingan nikmat dunia akhirat yang begitu besar, jauh lebih besar nikmat akhirat, maka pantaskah kita mengatakan kita harus bagi dunia akhirat itu 50-50? Sama berat. Persis sama berat. Pantaskah kita mengatakannya? Tentu tidak. Karena perbandingan nikmat akhirat yang jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Maka letakkan sesuai dengan porsinya. Kita harus selalu mendahulukan, memberatkan timbangan akhirat kita daripada timbangan dunia kita. Ketika kita sudah terlanjur membagi dunia dan akhirat itu betul-betul sama berat, 50-50 misalkan, maka ketika bertemu antara dua kepentingan dunia dan akhirat, maka kita akan dibuat bingung. Mayang dulu. Kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Kita terlanjur membaginya sama berat Bapak Ibu. Tentu kita akan bingung, mayang ke di duluan ke. Kemudian karena syaitan lebih agresif, bawanya anggota kasada semangat menggoda kita, akhirnya kita dahulukan dunia, kemudian akhirat kita tinggalkan. Terlanjur membaginya sama berat. Lalu bagaimana supaya kita tetap mendahulukan akhirat dari dunia? Kita harus tempatkan porsi akhirat lebih besar. 60-40, 70-30, atau seminim-minimnya 5-5-35, atau bahkan mungkin 80-20. Ketika bertemu dua kepentingan itu, kita akan dahulukan kepentingan dan urusan akhirat. Orientasi kita adalah orientasi akhirat, kemudian dunia hanya sebagai wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Sementara kita pada sekarang ini, termasuk saya, mungkin sudah lebih sering mengisi timbangan dunia. Kemudian lupa mengisi timbangan akhirat. Lah barek dunia daripada akhirat. Apa buktinya Bapak Ibu rahimakumullah? Bahwa kebanyakan orang sekarang lebih berat timbangan dunianya daripada akhirat. Buktinya yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ada di depan saya ini adalah Al-Quranul Karim, kalamullah, yang lebih banyak orang membacanya kini, Al-Quran atau Quran dan kawan-kawannya. Quran dan kawan-kawannya. Padahal tidak ada janji pahala dalam membaca Quran dan kawan-kawannya. Tapi coba Bapak Ibu yang pernah kerja di kantor, cari koran pagi itu susah. Sampai di kantor kita mau baca koran, lah dibaca dek si fulan, dek kawan awak. Alah nunggu-nunggu, asik nunggu mota sebentar, pas awak akan ambil koran tadi, lah pindah lo kasih fulan. Antrian. Kalau Al-Quran, letak saja. Tak barabui, tak antrian seperti itu. Padahal ada janji pahala besar dalam membaca Al-Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa saja yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran,
baginya satu pahala, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah jadikan 10 kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi SAW. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sudah 3 huruf. Lah bara kebaikan kita baca alif lam mim. Lah bara kebaikannya Bapak Ibu 30. Itu baru alif lam mim. 30 kebaikan. Coba baca satu halaman. Hitunglah di rumah nanti. Tidak usah kini dihitung. Lama. Hitung di rumah nanti. Bara huruf satu halaman. Ketika kita bisa membaca satu halaman, coba hitung kebaikan. Banyak. Baca koran, dari headline paling depan sampai ke iklan terkecil-kecil, kita baca sampai ke belakang. Dari muka sampai ke belakang. Adakah janji pahala? Tak ada. Baca majalah, model itu pula. Baca artikel dan lain-lain, model itu pula. Baca status kawan, model itu pula. Tak ada janji pahala dari Allah Ta'ala. Tapi baca Al-Quran banyak. Apalagi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Lai bisa baca Al-Quran, pintar, baca dengan tajwidnya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti akan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran yatata'ta', yang terbata-bata. Alun lancar baca Quran. Memang masih sandek-sandek tajwidnya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, susah baca Al-Quran, kadang sampai keluar keringat awak, susah. Barek terasa. Tapi tetap dibaca. Lahu ajran, baginya dapat 2 pahala. Pahala susahnya membaca, kemudian pahala membacanya tadi. Bapak Ibu rahimakumullah. Nio nan 2 pahala atau nio yang pertama? Nang kedua 2 pahalanya. Bapak Ibu, nio menjadi orang yang mahir bil Quran bersama para malaikat, atau nio menjadi orang yang terbata-bata baca Al-Quran dapat 2 pahala? Yang pertama lah, payah menjawab. Tentu kita nio menjadi golongan yang pertama yang mahir membaca Al-Quran, akan bersama para malaikat nanti. Itu memang tak disebutkan 2, disebutkan hanya 1 janjinya, tapi yang 1 kau kadang, yang 1 kau piti 100.000, dan 2 kau piti 1000. Jadi tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran, mau sudah bisa atau masih belajar, tetap baca Al-Quran, tapi jangan berdiam diri dalam ketidakbisaannya. Lalu apa kata Nabi SAW yang lain? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafi', pemberi syafaat, penolong nanti bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, akan mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di saat tidak ada yang bisa menolong dan lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian itu baru kita perbandingkan antara Al-Quran dengan koran dan kawan-kawannya. Itu bukti bahwa sebahagian orang kini, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya, lebih berat timbangan dunianya daripada Al-Quran. Ke dunia bakaja, ke akhirat tenang-tenang saja. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, apa bukti
bahwa timbangan dunia kita kini lebih berat daripada akhirat. Kita bandingkan antara masjid dengan tampek lain. Mana rami masjid daripada tampek lain kini Bapak Ibu? Daripada tampek buku bersama, kafe, tampek-tampek nongkrong. Mana rami kini Bapak Ibu? Rami nan di luar masjid daripada nan di dalam masjid. Lebih ramai yang di luar masjid daripada yang di dalam masjid. Padahal tidak ada janji pahala Allah ketika datang ke tempat-tempat lain itu. Tak ada janji pahala sama sekali kita datang ke kafe, ke taplau, ke tempat yang lain. Tak ada janji pahala. Tapi ada janji pahala besar ketika datang ke masjid. Namun nyatanya, dan ke masjid sedikit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janji untuk kita yang alhamdulillah datang ke rumah Allah Taala. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan, dosa dan mengangkat derajat. Para sahabat ketika ditanyakan yang model itu, kancang menjawab, "Iya ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intizarus salati ba'da as-salah." Isbaghul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu. Yo bana berwudu. Dipelajari bana bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian berwudu bayo bana. Tak capek-capek, tak asa capek salah saya saja. Menyempurnakan wudu terutama alal makari di saat-saat sulit. Mungkin di subuh hari kau dingin, atau mungkin kita berada di tempat yang dingin, atau kalau ada musim dingin di tempat kita, bayo bana walaupun cuaca tidak bersahabat. Itu akan mengangkat derajat seorang hamba dan itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Yang kedua, tentang masjid tadi, wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak langkah ke masjid. Setiap kita melangkah akan berguguran dosa-dosa kita dan akan Allah naikkan derajat kita. Banyak langkah ke masjid, bukan ke tempat lain. Ke tempat lain tak ada janji pahala. Bahkan mungkin dosa yang dapat di awak Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu janji Allah Ta'ala untuk orang yang datang ke masjid. Tapi kenapa tempat lain lebih menarik? Ya, karena tadi timbangan dunianya lebih baik daripada nan lain. Apalagi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi kita yang mau datang ke masjid bertahan, mempelajari kitab Allah Ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada kaum, tidak ada kelompok seperti ini, sebuah kelompok yang ketika berkumpul di rumah Allah seperti ini, membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, kita dalam rangka mempelajari kitab Allah, kemudian kecuali pasti Allah turunkan di hatinya ketenangan. Mudah-mudahan kita duduk di masjid ini merasa tenang, aman, nyaman gitu. Kalau ada yang gelisah, bukan hadisnya yang salah, hatinya yang salah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pasti akan diliputi oleh rahmat Allah, oleh kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita berkumpul di rumah Allah Ta'ala seperti ini, mempelajari kitab Allah, mempelajari agama Allah, kita sedang dikelilingi, disaksikan oleh para malaikat. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka, kita yang duduk di rumah Allah ini, akan Allah sebut-sebut fi man indah, di hadapan penduduk yang ada di sisinya, di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat, makhluk suci tanpa dosa. Kita jangan disebut oleh Allah sebenarnya,
disebut oleh Pak Camat sajalah kebaikan kita, hal-hal yang positif dari diri kita, yang manusiawi itu, senang hati kita. Senang hati abu tasabut dek Pak Camat. Oh si fulan petang mereka. Senang hati. Apalagi disabut dia wali kota, oi kambang hidung. Disabut dia gubernur, apalagi presiden. Ya le senang Bapak Ibu disabut dia presiden awak. Alhamdulillah lai jo senang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu bagi orang yang mau bertahan duduk di masjid mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kalau kita kumpulkan hadisnya. Kita bacakan beberapa saja. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tammil umrah. Siapa saja yang mau datang ke masjid ini untuk mempelajari, ia tidak datang ke masjid kecuali hanya dengan niat mempelajari satu kebaikan. Model kini, untuk ilmu, mempelajari satu kebaikan atau mengajarkan satu kebaikan, maka baginya pahala umrah tamil umrah. Umrah yang sempurna. Jadi banyak Bapak Ibu janji pahala yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari melangkahkan kakinya, mulai dari duduk di rumah Allah. Dalam hadis yang tadi kita bacakan, wantizarus salah ba'da salah, menunggu waktu salat setelah selesai salat. Kemudian ada janji pahala salat berjamaah di rumah Allah taala. Salatul jamaati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah, biasanya kita kalau nak di masjid susah berjamaah, lebih baik daripada salat sendiri 27 kali lipat, 27 derajat. Saf pertama, lau ya'lamun nas ma fi saffil awal, kalaulah orang-orang tahu apa yang ada di saf pertama, kebaikan apa yang ada di saf pertama, mereka akan menanam saham untuk dapat saf pertama. Mereka akan lakukan qur'ah. Mereka akan lakukan lotting untuk dapat saf pertama. Tapi kini kan tak. Awak berada di saf kedua, ada saf pertama kosong. Awak saling mendahulukan orang lain. Silakan kamu ko. Silakan kamu ko. Harusnya awak dulu masuk ke saf pertama tu. Kecuali yang di belakang imam. Macam-macam lah orang. Saya yang disuruh di belakang imam. Kalau nan lain, awak barabui ke saf pertama, jangan didahulukan orang lain. Karena dalam kaedahnya, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairihi mahbub. Ithar, mendahulukan orang lain dalam taqarrub, dalam ibadah kepada Allah itu makruh. Tak dianjurkan. Orang saf pertama kan ibadah kebaikan. Awak dulu mesti, jangan orang. Kalau dalam yang lain, silakanlah dulukan orang. Ada orang datang ke awak, kamu bagi bantuan. Kecik awak, apalah kasih fulan. Saudara hamba tu. Itu lebih membutuhkan. Itu tidak apa. Tapi kalau saf pertama, jangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi, dari dua ko saja, dari Quran dan Quran, dari masjid dan tampik lain, itu sudah dapat kesimpulan di awak bahawa orang sekarang lebih berat timbangan dunianya daripada akhirat. Tugas kita kini, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana supaya kita bisa memperbaiki kembali timbangan kita yang selama ini sudah rusak, tidak pasnya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Harusnya akhirat itu lebih baik. Dunia agak mereka. Kini tak balik. Dunia lebih baik akhirat ringan saja. Bagaimana kita harus mengembalikan akhirat menjadi prioritas, menjadi tujuan utama, dunia hanya perantara, hanya wasilah untuk mengantarkan kita ke akhirat. Mudah-mudahan setiap pekerjaan kita dunia bisa memperberat timbangan akhirat kita. Ramadan kolah waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Kalau tidak di Ramadan, bila lagi? Tidak mungkin rasanya Bapak Ibu, ya, kalau tidak di Ramadan kok mulai. Tidak mungkin rasanya orang yang tidak mampu baca Al-Quran di bulan Ramadan, tidak mampu buka-buka Al-Quran pada bulan Ramadan, tidak mungkin rasanya
akan mampu baca Al-Quran di luar Ramadan. Susah. Karena pahala dalam bulan Ramadan berlipat ganda. Dalam pahala yang berlipat ganda saja kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Apalagi di luar Ramadan. Pahalanya sudah kembali normal. Tak mungkin rasanya orang yang ketika Ramadan saja tidak mampu ke rumah Allah Ta'ala, tak mampu melangkahkan kaki ke masjid dengan pahala yang berlipat ganda, akan mampu di luar Ramadan. Tak mungkin. Makanya kesempatan besar bagi kita Bapak Ibu untuk memperbaiki timbangan dunia dan akhirat itu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbaikinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk meningkatkan amalan kita dari Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu saja. Tidak berlama-lama, mudah-mudahan bermanfaat untuk ambo yang menyampaikan, untuk kita semuanya yang mendengarkan. Setelah ini akhirat harus menjadi prioritas kita. Dunia yojuo, tapi jangan menjadi tujuan utama. Tujuan utama itu ke akhirat. Perjalanan panjang kita itu nanti muaranya ke akhirat. Dunia kau hanya sebentar saja sampai persinggahan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Wa abqa. Dan lebih kekal. Kalau di dunia aku barawana lah. Lama paling 60-70 tahun. Kata Nabi SAW, A'maru ummati ma baina 60 wa 70 ila 70. Umur umatku ini rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Pendek mana? Ada orang 100 tahun jarang mana. Rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Maka maksimalkanlah umur yang tersisa. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala keterbatasan ambo dalam menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.